Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Terus hari ini kita akhirnya masuk ke sekolah minggu online lagi. Tapi sebelum kita pujian, hari ini kakak Amel akan menemani adik-adik pujian dengan semangat. Sebelum pujian kita mau doa dulu. Sikap doa yang baik gimana? Ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat-Mu semalam, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan keadaan yang sehat dan boleh mengikuti sekolah minggu. Kami mohon berkat-Mu ya Roh Kudus, agar terus melindungi kami, memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga kami bisa memuji-Mu dengan baik, kami juga bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan bisa melaksanakan aktivitas juga. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang di luar sana yang mungkin sedang mengalami sakit. Engkau yang berkati, Engkau yang sembuhkan mereka, sehingga mereka semua juga bisa beraktivitas dengan baik. Bunda Maria, doakanlah kami dan terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Papa Mama, adik kakak pembina, dan selamat pagi teman-teman. Nih kakak Amel mau ngajak adik-adik untuk pujian satu lagu yang mungkin adik-adik udah sering dengar tapi jarang dinyanyikan. Nah kita mau nyanyi lagi, oke? Lagu ini musik. Nyanyinya harus semangat ya, jangan mau kalah sama kakak Amel yang semangat, oke? Semua masuk dalam barisan dua kapak. Ayo teman, ayo kawan, kita tumpas iblis yang menyerang. Jangan takut dan gentar, sebab Yesus ada di depanmu. Dia jadi pembelamu, jagoan hidupmu. Jesus is my hero, 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 yang lebih kuat dari Superman, yang lebih hebat dari Spiderman. Yesus pahlawan imanku. Jesus is my hero, 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 dia panglima perang sejati, tumpas musuh dan iblis pun lari. Yesus pahlawan imanku. Jesus is my hero, 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 yang lebih kuat dari Superman, yang lebih hebat dari Spiderman. Yesus pahlawan imanku. Jesus is my hero, 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 dia panglima perang sejati, tumpas musuh dan iblis pun lari. Yesus pahlawan imanku. Yesus pahlawan imanku. Hore, hore, Yesus pahlawan imanku. Hore, hore, Jesus is my superhero. Sekarang lagu yang kedua. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupi
segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Selanjutnya kita ke firman. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar di pagi hari ini? Ya, sudah siap untuk mendengarkan dan membaca firman belum? Oke, nah sebelumnya kita siapin Alkitabnya dulu ya. Yo, mana Alkitabnya? Sudah diambil atau belum? Ayo, cepet diambil supaya kita bisa baca kitab suci bareng-bareng ya. Oke, sudah. Nah, untuk hari ini kita akan membaca kitab suci dari Injil Yohanes. Ayo, coba kita buka Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai ayat 42. Oke, Yohanes bab 1 ayat 35 sampai dengan ayat 42. Oke. Sudah buka kitab sucinya semuanya? Udah dapat Injilnya belum? Udah dapat bacaannya belum? Dah? Oke, kita baca bersama-sama ya. Murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," yang artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu
mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," yang artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Oke, adik-adik, tadi kan kita sudah mendengar nih dari Injil Yohanes bab 1 ayat 35 tentang 42, di mana Yesus dan murid-murid pertamanya bertemu. Kalau tadi kita ingat lagi bacaan dari Injil Yohanes, Yohanes Pembaptis kan bilang ke kedua muridnya, "Lihat, anak domba Allah." Apa yang dilakukan kedua murid itu? Mereka mendengar Yohanes Pembaptis dan pergi mengikut Yesus. Nah, di jalan mereka disapa oleh Tuhan Yesus. Apa yang kamu cari? Dan apa yang murid-murid itu katakan? "Guru, di manakah engkau tinggal?" Nah, akhirnya gimana? Akhirnya para murid itu tinggal bersama dengan Yesus. Nah, mungkin kalau kita lihat, kita baca dan kita refleksikan ya adik-adik ya. Kedua murid ini belum tentu terlalu mengenal Yesus secara dalam, gitu kan? Tapi karena ya, Yohanes Pembaptis mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah," maka mereka pun mengikut Yesus. Nah, kedua murid Yohanes ini tidak hanya ingin mendengar pengajarannya dari Yesus gitu ya. Mereka ingin ikut Yesus, bahkan mereka ingin tinggal bersama-sama dengan dia. Inilah yang sebenarnya diinginkan oleh kedua murid tadi. Kedua orang ini ingin relasi atau ingin hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, tapi bisa nggak sih kedua orang ini ikut Yesus kalau mereka belum paham apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis dengan "Lihatlah anak domba Allah" itu? Kalau mereka belum paham, tidak mungkin mereka ingin ikut Yesus. Nah, bagaimana dengan kita, adik-adik? Bahkan kita nggak pernah melihat Tuhan Yesus, ya kan? Tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita, selalu sayang ke kita. Nah, lewat Injil hari ini, kita diajarkan oleh murid-murid Yohanes Pembaptis yang ikut Yesus tadi untuk mendengar guru, mendengar orang tua, dan kita belajar untuk percaya meski kita belum melihat. Nah, kakak ingin mengajak adik-adik hari ini untuk supaya kita tetap mau percaya pada Yesus, tetap mau melaksanakan perintah-perintah Tuhan Yesus dengan patuh, walaupun kita belum pernah ketemu secara fisik dengan Tuhan Yesus. Kita bernafas, kita bisa via online, kita punya orang tua, punya keluarga, punya teman-teman yang sayang kepada kita, dan kita mengalami berkat. Itu adalah bentuk kehadiran Tuhan Yesus, bentuk kasih Tuhan kepada kita. Kalau misalnya adik-adik mengalami situasi yang nggak enak, situasi yang buruk kayak gitu, atau yang tidak sesuai dengan harapannya adik-adik, itu juga adalah bentuk kehadiran Tuhan, bentuk cinta Tuhan, kasih Tuhan kepada kita. Nah, Tuhan pun ingin mengajarkan kepada kita supaya kita tetap setia kepada Tuhan, walaupun kondisi kita lagi terpuruk, lagi nggak enak. Nah, lewat bacaan hari ini, kakak sangat ingin mengajak kita semua agar supaya kita nggak pernah meninggalkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Malah sebaliknya, jadilah seperti murid-murid Yohanes Pembaptis yang mau mengikut Yesus, yang mau percaya kepada Yesus, dan bahkan setia sampai akhir hayat mereka. Adik-adik
adik-adik di biak, ini permulaan bagi adik-adik untuk tetap setia mengikuti Yesus. Oleh sebab itu kakak percaya adik-adik dari biak ini sampai adik-adik gede nantinya adik-adik akan tetap setia untuk mengikut Yesus dan tinggal di dalam Tuhan Yesus. Oke, demikian untuk firman hari ini. Kita akan lanjut ke aktivitas berikutnya. Sudah siap semuanya? Oke, kita lanjut ke aktivitas berikutnya ya. Selamat pagi adik-adik. Nah, aktivitas hari ini kita akan membuat domba. Nah, seperti ini ya. Alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama adalah kertas, yang kedua adalah lem, yang ketiga adalah kapas, keempat adalah pensil warna, dan yang terakhir adalah spidol. Baik, langkah yang pertama, kita akan membuat dombanya terlebih dahulu. Untuk dombanya, hati-hati bisa berkreasi sendiri ya. Kemudian kita buat kepalanya. Setelah itu kita membuat rambutnya. Nah, setelah itu kita lanjutkan untuk menggambar mukanya. Seperti ini ya. Kemudian kita gambar matanya. Setelah itu kita gambar ekornya dan kita gambar kakinya. Seperti ini ya hasilnya. Kemudian kita beri tulisan "Lihatlah anak domba Allah" di atas sini. Nah, kemudian kita akan membuat bulu-bulu dombanya menggunakan kapas ya. Nah, cara mengambil kapasnya adalah kita ambil satu helai, kemudian kita buka sisi luarnya seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita bisa mencabut-cabut kapasnya seperti ini. Oke, jika sudah kita siapkan lem. Kemudian kita beri lem di bagian yang akan kita tempelkan kapas
seperti ini ya adik-adik. Jangan lupa juga untuk menempelkan kapas di sebelah sini ya. Oke, setelah itu bisa adik-adik hias sekreatif mungkin ya. Nah, sudah jadi ini adik-adik. Nah, kalau punya adik-adik bagaimana? Nah, jangan lupa ya, upload di story, kemudian tag @biakakelsapa, dan jangan lupa ada hadiah menarik loh adik-adik. Dan sekian aktivitas pada hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri via online pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini yang telah Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini, sehingga kami dapat mengikuti via online dengan baik. Kiranya Engkau berkati aktivitas-aktivitas kami selanjutnya, Engkau berkati juga masa depan kami, sehingga apa yang kami lakukan sepanjang hari semuanya hanya berasal dari-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sampai jumpa adik-adik.